Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun waosan Fatihah kagem Bapak Abdul Khaliq. Mugi-mugi enggal diparingi saras. Ala hadhihi niyyah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, sakderenge ngaos niki rame-rame soal miras, kebijakan yang diambil oleh Islam, dalam hal ini oleh Al-Quran, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita para ulama, pemerintah juga berusaha meniru itu. Jika Islam datang di suatu daerah, bangsa negara, dan di situ sudah ada miras yang enggak mungkin langsung dreng selesai semua, maka yang dilakukan adalah melokalisir, melakukan pembatasan. Dulu orang minum di zaman Arab yang dulu, zaman jahiliyah, enggak ada batasan umur, enggak ada batasan waktu dan segala macamnya. Lalu setelah Islam datang, karena memberantas secara spontan enggak bisa, yang dilakukan adalah melakukan pembatasan. Antara lain, kalau mendekati waktu sholat, enggak boleh mereka mabuk. Jangan kamu mabuk kalau kamu sedang akan sholat, mendekati waktu sholat. Nah itu sudah lumayan. Mereka kadang masih mabuk tapi di luar waktu sholat. Itu pembatasan waktu. Kemudian juga ada sanksi. Mereka yang melakukan minum-minuman dicambuk 40 kali. Lalu diberi fatwa hukum yang jelas. Nabi mengatakan minuman haram yang perusahaannya juga haram, yang jual beli juga haram, yang jadi pengantar juga haram, semuanya haram. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga edukasi, menjelaskan secara terus-menerus kepada umat, ini bahayanya begini, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalaupun ada manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, tapi sisi bahayanya merusak akal, melemahkan jantung, merusak kualitas calon keturunan gen, bisa merusak kromosom. Bahayanya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Itu terus menerus diberi penjelasan oleh Islam, Al-Quran maupun hadis untuk memberikan edukasi, biar paham, biar punya wawasan dan segala macamnya. Yang pada akhirnya setelah semuanya siap, langsung turun ayat tegas, fajtanibu. Pokok mulai saat ini enggak ada ampun, harus pray semua, tutup semua macam-macam. Tapi setelah melewati tahap panjang ini macam-macam, itu yang dilakukan Islam. Nah, saat pemerintah ini merdeka,
karena warisan dari Belanda dan juga warisan dari budaya. Begitu Indonesia merdeka itu namanya minum-minuman juga sudah ada. Bukan pemerintah Bung Karno yang membuat minuman itu. Bukan pemerintah Pak Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, bukan. Memang dari dulu ya sudah ada minum-minuman seperti itu. Di sebagian orang Jawa yang abangan, kadang dalam jaranan ada minum. Dalam dangdutan, wayangan ada orang sembunyi-sembunyi yang peteng-peteng yo. Kadang minum, tayupan apa maneh, kadang ono minum di daerah kayak Tuban yang dulu, tapi itu namanya minum towa itu sudah napa? Wis biasa. Itu yang dihadapi ulama, yang dihadapi pemerintah, siapapun presidennya. Sehingga misalnya di Indonesia ada itu, enggak perlu kita saling menuding, menyalahkan sana sini. Kewajiban kita meniru Al-Quran tadi, memberi edukasi, memahamkan, mendidik, melakukan pembatasan, melokalisir dan segala macamnya. Bahkan di agama-agama tertentu, mabuk dalam tingkat tertentu itu katanya bisa membantu kontemplasi apa. Jadi biar lebih begitu loh. Terus sebagian yang pernah dijajah oleh Spanyol, Portugis, kayak daerah timur, dulu Timor Leste dan sekitarnya, itu memang seakan-akan mentradisikan mabuk itu untuk merusak mereka. Yang karena tak kadung mentradisi ratusan tahun, Indonesia yang masih merdeka sekian puluh tahun, presiden misalnya Jokowi masih mimpin sekitar 7 tahun, dereng sakit para rawuh langsung bim salah bim meninggalkan tradisi mabuk yang diwariskan pemerintahan Belanda, para penjajah dulu. Apalagi kadang mereka juga nyun sewu non muslim, kalaupun sebagian agama di luar Islam juga mengharamkan mabuk, mereka kadang-kadang juga beragama itu hanya KTP. Kalau mereka Kristen juga enggak ke gereja, kalau mereka apa juga enggak ngikuti upacara-upacara ibadah. Terus kebijakan yang diambil pemerintah antara lain melakukan edukasi dan adanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa setiap makanan minuman yang beredar sudah harus bersertifikat halal oleh MUI, sudah melewati BPOM. Itu semua juga dalam rangka melakukan pengawasan dan pembatasan biar rakyat, warga, masyarakat itu tidak mengkonsumsi yang haram-haram. Lalu di beberapa Pemda termasuk Malang dan seterusnya membuat perda, kalimatnya bukan kok boleh minum di sini, itu namanya permisif, membolehkan. Tapi misalnya kalimat perdanya dilarang jual miras di toko-toko tempat umum, di toko-toko yang ada di tengah-tengah masyarakat, hunian warga, dan segala macamnya. Dan kadang pelaku bisnis begitu juga ngerti, berarti di hotel berbintang untuk melayani tamu asing enggak digerebek polisi. Nah, kalimat-kalimat perda atau seperti itu tidak dimaksudkan untuk melegalisasi atau membolehkan, tapi memang melakukan pembatasan-pembatasan. Syukur-syukur yang kami usulkan, kalau memang turis dari barat yang sedang ada di Indonesia
itu kadang butuh minuman begitu untuk menghangatkan. Kebiasaan mereka seperti itu. Di hotel, di kamar hotel mereka sukanya yang AC-nya dingin sampai berapa. Lalu sebagai untuk mengimbangi dinginnya itu terus minum. Cobalah kampus-kampus yang biasa di lab itu coba menciptakan minuman baru yang fungsi menghangatkan tubuh. Itu sama dengan kayak begitu, tapi enggak alkohol, enggak merusak, enggak haram begitu. Kalau misalnya bisa diciptakan jenis minuman baru, bisa menghangatkan, ya kan? Tapi enggak mabuk, enggak merusak, akan lebih baik. Tentu juga harus ada sanksi-sanksi toko yang melanggar dicabut izinnya dan segala macamnya. Kalau kami lebih dari itu, sanksi itu misalnya anak SMA, SMK dan seterusnya melakukan mabuk-mabuk kena poin sampai pada akhirnya terancam enggak lulus. Biar masyarakat juga jera. Kalau itu dilakukan oleh oknum guru atau aparat kepolisian, tentara, nyun sewu, pejabat negara, pemerintah, seharusnya sanksinya lebih berat, sampai turun pangkat dan seterusnya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kita semua, yakni melakukan edukasi, memahamkan, lalu menuntun bagaimana masyarakat bisa hidup dengan pola hidup yang sehat. Kemudian juga ada undang-undang yang memberi sanksi bla 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 dan melakukan pembatasan. Yang itu terus dievaluasi, setahun 2 tahun dievaluasi, efektif dibatasi lagi, sampai harapannya entah tahun berapa akhirnya benar-benar hilang. Kalaupun hilang itu terus potensi ekonomi, pajak, macam-macam hilang sekian triliun misalnya, maka pemerintah sudah harus berpikir keras bagaimana dapat masukan enggak dari sektor itu, yang lain-lain bisa. Menawi kula niku kalau mungkin misalnya Malang, Jawa Timur, industri kok enak mendengaran. Karena kita punya potensi pesantren, kita punya potensi pendidikan yang luar biasa. Mbok pemerintah itu bekerja sama dengan NU Muhammadiyah, tentu MUI, membuat pesantren yang berkualitas internasional. Di situ anak umur sekian tahun sudah hafid Quran, nanti umur sekian tahun sudah pada hafid hadis Bukhari dan segala macamnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, terus kitab-kitab fikih dan segala macamnya. Kalau bisa didesain kurikulum kayak begitu, didanai oleh negara, nah, apa kok mosok di pasar nih jenenge, dipublish lah secara internasional. Kami Indonesia punya lembaga pendidikan agama modelnya kayak begini, dengan kualitas kayak begini. Nanti saat mereka umur sekian, insya Allah sudah layak bisa mengimami di masjid, level masjid apa, masjid nasional atau apa, bla 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 bla. Nah, kalau bisa melahirkan pendidikan pesantren yang kayak begitu itu, saya yakin akan banyak orang asing yang masuk ke sini, tentu dengan biaya. Kalau jumlah orang asing yang mondok di Jawa Timur di mana-mana sampai ribuan, ya tinggal mengalihkan, ya kan? Setiap bulan biayanya misalnya nyun sewu, setiap tahun misalipun minimal nopo $3.000, nopo sekitar 42 juta, nopo itu murah. Nah, mereka mau begitu. Jadi uang masuk di sini itu akan banyak dengan halalan thayyibah. Lalu
Lagi-lagi tak sebut industri, sebetulnya nggak pantas industri. Pendidikan umum, kita mesti punya sekolah milik negara, milik pemerintah yang benar-benar internasional. Guru-gurunya pun juga ada guru dari Jepang yang Muslim, ada guru dari Amerika yang Muslim ngajar di situ, ada guru dari Mesir, Saudi ngajar di situ. Ini benar-benar lembaga milik Indonesia tapi internasional. Lah nanti menjelang tahun ajaran terus dipublikasikan kemana-mana. Saya yakin akan banyak orang asing belajar ke situ karena kualitasnya. Semakin banyak orang asing datang ke sini, semakin masukan negara devisa juga semakin besar. Itu bermartabat, dapat duit halalan thayyibah. Lalu nyun sewu kalau Saudi, Singapura itu memaksimalkan pasar. Jadi bagaimana prosedur masuk ke negara itu murah meriah. Kadang pesawatnya juga dimurahkan. Misalnya seharusnya membayar tiket pesawat itu PP harus 8 juta, mekur bayar 1 juta misalnya. Orang berbondong-bondong datang ke situ, berbelanja. Enggak tahunya pas belanja dengan harga agak tinggi. Sering dilakukan survei, studi nopo-nopo. Ternyata orang itu mending berbelanja sampai 50 juta, 100 juta, asal tiket murah. Dan mereka berbelanja di situ sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, itu lebih dari cukup mengganti tiket yang karena begitu. Saya kira begitu para rawuh. Dan alhamdulillah hari ini atas permintaan dari berbagai kalangan NU Muhammadiyah, kita NU Jawa Timur kemarin lusa sampun membuat surat penolakan, lalu diikuti pengurus-pengurus dari daerah yang lain-lain, terus PBNU juga terang-terangan menyatakan penolakan itu. Alhamdulillah Presiden masih mendengar suara ulama, nasihat ulama, dan hari ini tadi menyatakan mencabut lampiran yang menyebutkan investasi minuman mihol, minuman beralkohol. Alhamdulillah. Dan Pulau Kinten karena Presiden juga sudah kooperatif, mboten perlulah kita niku sik rame mawon teng medsos lho tenan to, aseng to, PKI to. Aja napa? Kok osang aseng ae. Wong nyatane yo manut kali ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhrujun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu syai'in lanjut yabda'u bihi salat thumma yansarif fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'idhuhum wa ya'muruhum. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari rumah menuju musola. Ini nanti yang perlu kami clearkan biar enggak keliru. Tidak di masjid, tapi di musola. Terus setelah nyampe di tempat sholat Id, yang pertama-tama Nabi lakukan adalah sholat. Jadi bukan khutbah dulu. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, yang pertama-tama dilakukan sholat dulu, baru khutbah. Setelah selesai sholat, Sumayan Syarif, Nabi usai sholat, bubar,
Terus Nabi berdiri menghadap ke arah para jamaah. Nah, para jamaah tetap berada di soft-soft mereka, enggak buyar, enggak kemana-mana. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat, menyampaikan beberapa instruksi, maksudnya khutbah muttafaqun alaih. Dulu di salah satu penguasa raja di dinasti Umayyah, karena pemerintah itu enggak populer di hadapan masyarakat, enggak patek digubris, karena sering membuat kebijakan yang enggak gelo, dianggap zalim, merugikan masyarakat. Nah, kalau khutbah jamaah bubar, kan sholat dulu, sing khutbah kan raja, khalifah. Begitu selesai sholat, waya khutbah jamaah bubar, wegah ngrungokne napa khutbah pemimpin ngene iku. Diakali karo rajane. Teko dek iku ora salat sik, langsung khutbah baru salat. Lalu ditentang oleh ulamanya zaman tabi'in, enggak bisa ini bid'ah. Zaman Nabi enggak seperti itu. Seharusnya salat dulu baru khutbah. Lalu tahun berikutnya kembali lagi salat dulu baru khutbah. Itu sekali lagi ojo diakal-akali. Lek diakal-akali koyo iku mau, khutbah dulu baru salat. Kalau kiai-kiai Jawa enggak kurang akal, tapi enggak perkara kiainya enggak populer, enggak disenangi masyarakat. Ya karena awamnya masyarakat awam dikira lek wis mari salat terus buyar, padahal si ono khutbah. Nah, kiai Jawa enggak kurang akal, diumumaken mangke urutanipun salat, lajeng derek mirengaken khutbah, lajeng genduren. Ampun kondur sik nggih, mengke enten acara penutup genduren, salam-salaman, sungkem karo Mbah Yai. Anteng jamaah. Itu namanya kecerdasan lokal. Kearifan lokal. Bagaimana masyarakat gelem ngrungokne khutbah, bagaimana tidak usah melanggar syariat. Nah, ngoten niku. Lalu tentang sholat Id tidak di masjid, tapi di musola. Pelebaran perluasan Masjid Nabawi itu di zaman Umar bin Khattab. Kalau dulu Masjid Nabawi itu kan, kalau sekarang ada makamnya Nabi, samping kanan makamnya Nabi enggak terlalu luas, yaitu masjid. Kalau dipakai Jumatan cukup, karena Jumatan itu terbatas laki-laki dewasa. Nah, sementara kalau sholat Id, laki perempuan datang semua, arek cilik-cilik barang yo teko kabeh. Sehingga masjid yang kalau untuk sholat Jumatan cukup, tapi kalau untuk sholat Id enggak cukup. Makanya Nabi punya kebijakan untuk sholat Id tidak di masjid. Permasalahannya karena seperti itu. Paham? Nah, di zaman Umar bin Khattab terus dilakukan perluasan ke depannya, yang jenengan menawi haji nyuwun sewu, niki makame Nabi, terus sampinge sing ana mimbare barang niku, terus depannya rada wombo, itu sejak zaman Umar. Mantun itu zaman khalifah sing saiki enten payunge mboten digentengi lho, mboten dicor niku. Nah, di zaman Umar sampun diperluas. Jadi untuk sholat Jumatan cukup banget, untuk sholat Id pun ya cukup.
Akhirnya Umar punya kebijakan, dulu karena Nabi itu sholat id di masjid nggak cukup lantaran laki perempuan kecil dewasa datang semua, tidak ditaruh di masjid. Nah sekarang setelah diperluas masjid cukup, ayo kembali ke masjid. Sampai sekarang di Saudi itu sampai sekarang sholat id juga di masjid karena masjid muat cukup. Paham nggih? Nah, logika syar'i seperti ini harus kita pahami biar jadi wong enggak fanatik. Pokok Mas, lek golong aku ora oleh nang masjid. Nek golong aku nang masjid. Iki perkara niku jamaah akeh butuh tempat yang luas. Nah, kalau tempat yang luas itu bisa menampung ribuan di luar masjid, mengapa harus dipaksakan di masjid? Tapi kalau tempat yang luas itu kebetulan masjid, mengapa dipaksakan harus di luar masjid? Santai mawon. Yang apa Mas? Misalnya kalau Muhammadiyah, sama Muhammadiyah kok nang masjid? Ya ikut logikanya Kanjeng Nabi tadi, ikut logikanya Umar. Ketika itu ditaruh di luar masjid karena tempat yang luas itu yang musola, bukan masjid. Di zaman Umar dibalik nang masjid, gak nang musola, boleh tempat yang luas mencakup jamaah banyak itu masjid. Desa koyok Sumbersari, Tawang Gede, Wonosogrem, segala macamnya. Itu tempat yang paling luas menampung orang banyak, itu ya malah masjid. Kalau zaman ngotot harus di luar masjid, hatta di balai RW ya kalah dengan masjid luasnya itu loh. Akhirnya terus kalau Nabi itu di luar masjid itu di musola. Tadi loh kalimatnya musola. Lah sekarang pokok di luar masjid sing nutup dalan, sing gawe lapangan, sing gawe sembarang. Jadi kayak begitu. Padahal zaman Nabi itu namanya sholat id tidak di masjid itu ke musola. Yang itu lebih luas. Paham betul ini? Jadi terus Nabi itu melarang sholat di jalan, itu dilarang karena memang itu hakul murur, hak bagi orang yang lewat, bukan untuk orang sholat. Sama nek haji umroh teng Masjidil Haram iki nggih dalan wong arep ning tawafan. Iku sampean kok sholat ning kono ning dalan ya diobrak karo apa? Tarik yahat, iki dalan dalan iki Ya Allah, ngaling. Padahal itu jalan di dalam masjid itu aja enggak boleh dipakai sholat. Lho iki dadak dalan raya ditutup nggih sholat dan ngaku itu paling sunnah, ya malah salah. Itu melanggar sunnah. Melanggar larangan Nabi, la tusallu ala qari'ati thariq. Jangan kalian sholat di tengah jalan. Paham nggih? Terus kalau kadang mereka yang nutup jalan itu minta kita pengguna jalan itu ngalah. Ini untuk Islam, untuk sholat ini untuk ibadah. Loh kita yang kepingin selak ke susu ya kate sholat. Kados kula rumiyin badhe khutbah teng pundi. Kadang dadi korban ngono iku. Wis salah rada kesusu kene ditutup. Dikongkon trobos kono-kono wis ketemu dalan maneh ketutup maneh. Enggak boleh ini untuk sholat. Aku ya arep sholat. Podo-podo. Nah, ngoten niku para rawuh. Jadi terus musola yang dimaksud di sini itu bukan bangunan musola. Jadi biar bisa menampung jamaah lebih banyak karena ada laki perempuan
Sampai kalau acara sholat itu tuh orang perempuan haid pun datang. Sekedar ikut mendengarkan khutbah, nekani rame-rame itu. Nggak ikut sholat. Makanya krono arek cilik wong haid barang teko ketika itu tidak ditaruh di masjid. Terus di mana? Di musola. Musola itu apa? Ya tanah lapang, enggak gawe bal-balan, enggak digawe kandang unta, enggak digawe angon wedhus. Kami enggak tahu, mungkin dipageri nopo-nopo. Yang itu ya dipakai setahun 2 kali itu. Jadi tempat yang memang khusus untuk sholat Id, gitu loh. Nanti Idul Adha dibuka, Idul Fitri dibuka, itu namanya musollal Id, musola untuk sholat Id. Jadi yang dimaksud Nabi sholat Id tidak di masjid, itu enggak di sembarangan tempat, di tempat khusus yang memang disingget untuk apa? Untuk sholat Id. Nah sekarang yang penting enggak di masjid, baba neng bali RW, baba neng dalan, baba neng lapangan, maringi bal-balan, maringi konser, maringi balapan jaran, maringi ngono nggih. Mboten ngoten niku, monggo dipahami agama, dipahami sak madya mawon secara proporsional. Jangan sampai mengarah kepada fanatisme, pokok lek golonganku haram neng masjid, lek golonganku kudu neng masjid. Lala apa ngono-ngono iku. Nek masjid cilik ra cukup. Sementara ono balai RW sak lapangan, kok sak lapangan. Sak halamane ombo, izin selesai, beberi karpet selesai. Kenapa harus di masjid? Masjid cilik. Masjidnya sik dibangun mek kur tinggi separuh. Nah, ngoten niku lho. Terus lek teng Jawa nggih kadang kalih biasa tiang salat ngoten kan kalih ngisani omplong kotak amal. Econe kalau itu diselenggarakan oleh masjid, maka kotak amal itu langsung menjadi kas masjid. Lelek neng lapangan kotak amale nek sapa iku? Masuk didum. Ngoten niku repot. Sampun muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Yang apik niku rukun perlu ditiru. Teng Masjid Jamek Paciran sak kulone WBL niku kan NU Muhammadiyah imbang mereka niku, dan akhir-akhir tahun ini pun boten panas koyo mbiyen persaingane, purun rukun enten Ghafur barang niku. Nah terus sing golongan iki setudune masjid silahkan, akhirnya sing golongan A mlebu masjid sedaya. Baru nanti tempat mulai serambi emper ditempati golongan yang enggak mau di masjid plus halamane. Ya kepenaan sing oleh jero apa maneh gremes-gremes barang. Tapi lumayan sik gelem rukun dadi siji dengan pembagian sing golongan A nang masjid, golongan B nang jabone masjid. Padahal imamnya ya padha, khotibe. Andai kami termasuk yang enggak setuju di masjid, salat iku lho makmum nang imam, imame iku nang jero masjid. Tapi ya lumayan. Yujzi'u 'anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum. Wa yujzi'u 'anil jamaah an yarudda ahaduhum. Cukup mewakili seluruh rombongan jika mereka sedang lewat sowan,
Yang salam itu salah satu saja. Anak-anak MI, anak SD, anak TPQ, Rioyo, arek seket. Sowan ning Mbah Yai dipelajari tata krama sungkem ning guru. Iku lek iso sing salam ustate ae. Assalamualaikum salam. Oh bocah seket salam siji-siji. Yang ngesakne Mbah Yai. Assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi Nabi enggak harus salam semua. Cukup diwakili salah satu, mewakili semua. Ngoten. Nggih sami kali salat jamaah ngenten niku lho. Ya. Napa? Ndonga kunut cukup imame sing ndonga makmume gari amin amin, ora kudu ndonga kabeh. Mungkin ndonga setelah salat cukup imame ndonga makmume amin amin. Ngoten. Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Terus begitu juga ketika jawab cukup dijawab oleh sebagian. Kula ceramah terus salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ono sing jawab, ono sing ora. Niku sampun cekap sebetulnya. Tidak harus semuanya. Ayo turung jawab, utang kon yo. Baleni maneh. Kathek salame alon-alon. Iku jenenge ngolor-ngolor wektu. Kepengin ceramah setengah jam, salame baleni mung 3-5 menit dhewe. Terus ditambah rada ana guyon-guyon titik. Mari ngono mukadimahe dawa pisan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dawa. Yang kedua marilah kita menyanjungkan sholawat dawa maneh. Padahal pas mukadimah lho ya wis syukur ya wis sholawat. Namanya orang mukadimah alhamdulillahirabbil alamin kan wis syukur itu. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wis sholawat. Lalu apa mari ngono para jamaah marilah kita bersyukur. Lah mung wis syukur ya. Iku wis akal-akalan gawe ndawak-ndawakno apa waktu. Mari ngono dong-donge isi mek kur 5 menit. Wala Mas ngerti yang ngono wis langsung tunjuk poin ae. Kula piyambak mboten remen khutbah mukadimah kedawan-dawan. Entek-enteki wekdal. Wis langsung bla 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 amma ba'du ittaqullah haqqa tuqatih. Para jamaah ngeten lho. Ngoten ngomong ini ku paling sekitar 3 menit. Sak mukadimah sekitar 4 menit, 5 menit pun selesai pun. Toh jamaah juga sudah dapat materi cekap. Napa niki? Cukup dijawab oleh sebagian. Yusallimus shaghir 'alal kabir. Adape sing luweh enom luweh cilik niku salam nanggone sing langkung sepuh berpapasan ing dalan, murid karo guru, sing enom karo sepuh. Assalamualaikum. Salam. Salaman sing nyalami dhisik nggih sing enom. Assalamualaikum. Aja kok cilik terus nyapa ra salam. Kak, kono sing salam aja. Tapi andai krono tawaduk banget yang lebih sepuh salam lebih dulu ya enggak apa-apa. Hanya adabe niku sing cilik iku lho ndang salam terus ngeten. Wal marru 'alal qaid. Kalau sama lagi lewat sepedaan ketemu kanca nongkrong ning halamane omah. Woi, assalamualaikum. Ngono. Sing lewat iku sing uluk salam. Aja sing lungguh-lungguh. Apa gak salam? Ya kono cek salam sik. Aja. Wal qalil 'alal katsir. Sing jumlahe luwih titik wong siji wong loro itu salam kepada yang lebih banyak. Kula teko dek mriki kula titik wong siji. Assalamualaikum. Aja kok kono sing apa? Salam ning kene kabeh ruwame.
Ono sing mimpin 1 2 3 salam neng Mbah Yai, assalam gak ngene. Sing jumlahe luwih titik kuwi salam nanggone sing luwih akeh. Warraqib alal masyi, yang naik kendaraan itu yang mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Cuma kadang-kadang dalam situasi tertentu ono ulak-walik, sing cilik salam nang sing gede. Tapi niki sing gede niku sing naik kendaraan, sing cilik lungguh. Iki sing salam sapa iki? Ono aturan sing numpak kendaraan sing salam. Tapi ono aturan sing cilik sing salam. Sing salam sing sapa iki? Disik-disikan. Terus makna sepuh itu kadang juga tidak senantiasa dari sisi umur, sepuh umur, tapi juga karena orang itu lebih alim. Orang umurnya 25 tahun sudah menjadi ulama besar, hafidz Quran, hafal ribuan hadis dan memang wibawa banget. Terus jadi imam teng mriki. Kula panjenengan umure wis 40 tahun, tapi ora tok mblok-mblokon ngene iki. Ora salah sampean napa krana merasa lebih awam salam nanggone syekh niku wau senajan masih muda. Assalamualaikum Ustaz. Nah, gak iso. Tua aku aja ngono. Orang kayak begini itu namanya juga lebih sepuh dari sisi ilmu. Yang luar biasa iku kula angsal postingan kala wingi dalu lan. Sinten sing jepret niku Mbah Yai Maimun yang lebih sepuh. Itu salam malah sungkem nang ngene Ki Hasyim Muzadi. Padahal cara umure nggih sepuh Mbah Yai Maimun. Terus kealiman di bidang kitab-kitab syariat nggih alim Mbah Yai Maimun. Kenapa Mbah Yai Maimun malah sungkem neng Yai Hasyim Muzadi? Karena dalam posisi di NU Yai Hasyim itu PB. Jadi beliau kepingin menghormatinya, mendudukkan beliau sebagai ketua PB. Sampean iki pimpinanku, gelem mo tak kenekno ngono lho. Ya Yai Hasyim yo mboten kualat, enggak sampean iki pimpinanku. Jadi yang Yai Hasyim pengen tawadhu mboten purun karena merasa lebih muda. Yang Mbah Yai Maimun ingin mendudukkan permasalahan yang sebenarnya. Koyok-koyok dalam ber-NU dia ada di bawah, Yai Hasyim Muzadi ada di atas. Ngene ku akhlak ini. Misalipun antara Gus Dur kalih Gusmi iki sing kudu sungkem sing sapa iki? Kan padha ruwete. Sing Gusmi pengen memuliakan Gus Dur, sing Gus Dur yo pengen memuliakan Gusmi. Nah, rumiyin Mbah Mas Duki Mahfud kalih Mbah Basori sama-sama ingin memuliakan Yai Mas Duki Mahfud. Kula pas tasik temergosono. Iki sing rawuh wong ahli Quran niki. Dihormati sebegitu rupa. Lah tapi Ki Mas Duki Mahfud Rais Suriah NU Jawa Timur. Yang Mbah Basori juga ingin menghormati Yai Mas Duki sebagai Rais Suriah NU Jawa Timur. Ini malah rebutan iki piye? Rebutan saing mboten rebutan andap asor. Pun terakhir, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak ngimami kaum jamaah itu yang paling qori, sing paling sae macane Al-Qur'an. Fasih dan juga benar-benar alim ngerti tafsire.
Fasih tok mboten alim mboten cukup. Alim ora fasih ya aja. Jadi ya kudu ngalim ngerti isine Quran, paham, macane nggih pancen fasih. Kenapa harus dua-duanya? Ya fasih ya alim. Karena kadang di tengah-tengah sholat itu ada peristiwa yang butuh kealiman. Rumiyin tahun pinten supe teng Masjid Kasin nek mboten tempat Masjid Al Mukarromah. Enten salat Id. Jenenge wong lali, Mas. Sadurunge salat Id imame wis pengumuman. Mangke setelah takbiratul ihram terus takbir malih ping 7. Jadi diterangne kaifiyahe tapi mboten sampai detail nerangne hukume. Rakaat kedua setelah berdiri, takbir pertama berdiri, takbir malih ping gangsal. Di sela-sela itu membaca subhanallah walhamdulillah. Mestine diterangne niki hukume namung sunnah. Jadi lamun imam lali ra usah rame-rame subhanallah subhanallah tetep sah. Lali mboten diterangne ngono. Wis pokok diterangne takbir ping 7, rakaat kedua takbir ping 5. Lah dilalah lali. Allahu Akbar kang dilu bismillahirrahmanirrahim. Makmum gak ngerti hukume lah takbir ping 7 meng hukume wajib ta? Sunnah rame subhanallah. Ya geger. Imam nerangne gak apa-apa sunat tok. Terus teng Masjid Jaya Suko kan bismillah niku wonten Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Jadi ana kalimat Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tapi bismillah yang ngono. Bismillahirrahmanirrahim Nah, imame rada nglaneng njo soko. Allahu Akbar. Wis cukup man. Bismillahirrahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Sering di dalam sholat itu ada peristiwa yang butuh kealiman orang. Lek ngene iki piye? Ngono. Makanya imam mengandalkan fasih tok, enggak alim niku salate iso buyar. Nek cara fikih imam ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Maliki Yaumiddin. Ada makmum di belakang persis ngucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi korono enggak ngerti Al-Fatihah. Siapa yang berhak ngimami? Sing mocone paling sae terus yo ngalim. Fa in kana fil qiraati sawaan fa'alamuhum bisunnah. Kalau calon-calon imam itu dalam kemampuan baca Quran sama, fase podo, tajwide podo, sinten sing imami? Maka yang imami yang paling alim tentang sunnah Nabi. Itu tadi, ngerti betul sunnah Nabi. Rukuk ngene, carane sujud ngene, hukume ngene. Lek kena telek cecak hukume ngene. Lek kecipratan uyuh kucing ngene. Kudu ngerti sedaya. Yang imami kalau Qur'annya sama, yang imami yang paling alim tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau dalam menguasai sunnah Rasul sama, podo fase, podo ngalime, sapa sing imami? Fa aqdamuhum hijratan,
yang lebih dulu hijrah, yang lebih senior. Nyun sewu, enten imam teng mriki loro, sama-sama bukan penduduk asli, podo neko teko Blitare. Misalnya ngeten, enten kula, enten Ustadz Saifuddin, enten Gus Is, yang imbang-imbang mawon, enten malih sapa sing luwih senior ini, Pak Hamid Manan, mriku ana wong telu wong papat iki ana kabeh, fase imbang-imbang, ngalime yo imbang-imbang. Ternyata ditelusuri sejarahnya, yang lebih dulu masuk Malang niku Ki Hamid. Nah, ya Ustaz Hamid, Ki Hamid sing ngimami, monggo jenengan. Kenapa perlu dipilih yang lebih senior lebih dulu? Imam niku ngalim kayak apapun, fasih kayak apapun, lek anyar, khawatir dia enggak mengerti situasi dan kondisi. Kadung menikmati bacaan enak fasih, tahu awakne diwacaaken amma yatasaalun anin naba'il azim, padahal wong dodolan, wong pasaran, bapak-bapak blind. Nah, imam yang dari dulu ngerti situasi sini, wong kene iki gak kena diimami dawa-dawa selak ning pasar. Nah, perlu nih dipilih imam yang lebih senior, dia yang lebih tahu situasi. Wis ket mbiyen ngladeni jamaah. Mas yo ngalim kaya apa wis wacane inna karo kulhu. Nah. Ngertos nggih? Dipilih yang lebih dulu hijrah di situ, lebih menguasai situasi, iso nyerateni jamaah iso ngladeni. Lek hijrahe padha. Iki Yai Hamid iku teko Blitar taune padha numpak sepur kabeh. Iki sapa iki sing ngimami? Qur'ane padha, ngalime padha, hijrahe padha. Nah, fa in kanu fil hijrati sawaan, jika calon imam-imam itu dalam hal hijrahnya sama, bareng sing ngimami, fa aqdamuhum sinnan, yang lebih tua umurnya, sing luwih sepuh sing ngimami, sing nom kari. Nek sing nom kula keri dhewe. Ustadz Hamid Manan paling sepuh. Mari ngono kula kali Saifuddin Zuhri taune padha. Tapi wulane sepuh Saifuddin Didik. Padha tahun 66, mriko tahun 66 rada awal, kula tahun 66 rada akhir. Kula keri dhewe. Lek umure padha, masih ada penjelasan di kitab Ihya. Lek umure padha sing imami fal mutazawwij, sing wis rapi. Bagaimanapun wong durung rapi ya engko mlebu masjid krungu swara rondo teles ngono ya. Aduh. Buyar ambiar kabeh. Sing imami saene sing sampun nikah lebih tenang. Terus ana teruse malih lek teng kitab Ihya niku. Nek padha-padha wis rabi. Fase padha, ngalimi tentang sunnah padha, hijrah ya padha, umure padha wis rabi. Jere Imam Ghazali siji maneh. Nyun sewu, yang akhlaknya, perilakunya lebih bisa diterima masyarakat. Sebab semakin imam niku fan-nya semakin banyak, disuwenengi jamaah, maka semakin diridhoi Gusti Allah. Imam ra disenengi jamaah krana omongane kasar, kelakuane rada elek, memaksakan diri ngimami, malah dilaknati. Jadi lek iso golek imam yang benar-benar populer.
Napa populer? Takono ibu-ibu, pilih imam sing ndi? Sing niku. Man amma qauman yakrahunahu fa alaihi laknatullah. Sapa wonge memaksakan diri ngimami kaum padahal kaum iku ra seneng, maka dia dilaknati Gusti Allah. Jadi dipadosne imam sing yo ngalim, yo fasih, yo sepuh, yo wis nikah, satunggalane sing akhlake sae. Ndilalah calon loro akhlake padha apike. Apa-apa. Ada satu lagi di kitab Ihya. Tapi ini kun saya rodok diskriminatif titik ini. Jare Imam Ghazali dipilih sing luwih ganteng. Nek wis Marzuki enggak mlebu blas lek nek. Kenapa? Secara umum lek tiang niku ganteng akhlake plus ganteng nama fisike itu yang seneng yang iku lebih banyak timbang apik akhlake tapi ndoweh rupane. Napa malih sing rapate seneng ganteng awake tapi elek kelakuane. Maka rata-rata Gusti Allah mengangkat hambanya, diangkat jadi rasul, jadi nabi. Terus fulan setelah nabi mboten enten diangkat jadi wali. Fulan diangkat jadi ulama. Itu hampir rata-rata memenuhi kriteria itu tadi. Yo fasih, yo alim, akhlake nggih sae, secara umum nggih ganteng. Ulama Malang nih para rawuh antara lain nyun sewu Bayi Basori ganteng. Bayi Tolha Hasan nggih ganteng. Sing wakaf tanah niki ya maskur nggih ganteng. Sing sakniki Mbah Bedowi nggih ganteng. Jadi memang diparingi sembarangi. Napa niku? Yo alim, yo fasih, yo akhlak, yo ganteng. Nah sing wajah pas-pasan kaya Marzuki ya wis nrimo ing pandum. Yo mungkin dadi kiai tapi mboten kiai yang reputasinya sak Kota Malang. Yo trimo sak RT ngoten mawon. Kita insyaallah menawi sak Malang tidak termasuk yang paling ganteng, nek sak Dasawisma ngono kan termasuk sing wis rada ganteng. Iki mawon mugi-mugi enten manfaate. Mugi-mugi Indonesia semakin makmur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Agama semakin ngerembaka, ahlu sunnah semakin kuat, semakin maju, semakin kathah. Tiang sing purun salat nggih semakin kathah. Wong nggih niku wau kula nyebar ser-seran hari-hari ini mereka-mereka yang kebetulan memilihkan pondok untuk anaknya. Niku ternyata diteliti teng pondok pundi-pundi mereka tetap ngaji aman. Sementara yang beberapa yang tidak mondok niku terus duka di luar sekolah daring napa-napa akhirnya terus kathah sing mojok ning ndi terus dipun tulisi monggo mondok mawon. Mugi Indonesia semakin sae. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.